Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sananda Prasya dari Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan demo pengoperasian Figma sebagai bagian tes dari calon asisten perancangan antarmuka pengguna. Saya akan menjelaskan mulai dari pengenalan Figma, pengenalan interface, pembuatan layout, komponen, hingga prototipe. Untuk yang pertama, apa itu Figma? Nah, Figma sendiri adalah tools desain UI UX berbasis cloud yang digunakan untuk merancang tampilan antarmuka pengguna, seperti website ataupun aplikasi mobile. Nah, Figma dapat digunakan untuk membuat wireframe, yaitu kerangka awal desain, kemudian desain sistem, hingga prototipe interaktif. Salah satu keunggulan Figma adalah sifatnya yang kolaboratif, di mana beberapa desainer dapat bekerja sama secara real-time dalam satu file yang sama. Hal ini sangat memudahkan kerjasama tim dalam merancang produk digital. Kemudian, untuk pengenalan interface Figma sendiri, pada tampilan utama Figma terdapat bagian-bagian penting. Yang pertama adalah toolbar pada bagian bawah, yang berisi tools seperti Move Tools yang memindahkan objek, Frame Tools untuk membuat artboard, Shapes Tool untuk membuat bentuk, dan Text Tool untuk membuat teks. Kemudian di sebelah kiri, ada layer panel yang menampilkan semua objek yang ada pada desain dan membantu mengatur struktur desain. Nah, pada bagian sebelah kanan di sini ada properties panel yang digunakan untuk mengatur ukuran, warna, font, dan properties lainnya yang pada objek yang dipilih. Dan yang terakhir ada pix dan asset bagian sini yang digunakan untuk mengatur halaman desain dan komponen yang tersedia. Kemudian untuk praktek pembuatan frame. Langkah yang pertama membuat frame yaitu mengklik area bawah di sini, kemudian memilih frame yang ingin dibuat, misalnya desktop ataupun mobile. Kemudian praktek pembuatan auto layout. Nah, auto layout sendiri digunakan agar desain lebih terstruktur dan rapi. Di sini saya mencontohkan untuk teks, contoh dan memberi warna lain seperti merah dan menambahkan teks lainnya. Pada tampilan kiri itu kita bisa mengatur mulai dari font, ukuran font, dan warna, dan hal-hal lainnya. Di sini mengklik semua komponen yang ada dan melakukan auto layout pada sisi kanan. Di sini kita juga bisa mengatur gap hingga ingin mengatur secara horizontal ataupun vertikal. Kita juga bisa menambahkan padding untuk area luarnya. Dan auto layout bisa digunakan untuk mempermudah desainer dalam melakukan desainnya. Kemudian komponen biasa digunakan untuk desain sistem, di mana komponen ini bisa digunakan secara berulang-ulang pada desain yang ada. Contoh komponen yang sering digunakan adalah button. Di sini saya melukiskan button, kemudian menambahkan auto layout, dan saya mengatur paddingnya dan mengatur height dan width-nya. Di sini saya juga menambahkan fill ataupun latar belakang yang ada di buttonnya, mengatur radiusnya untuk menambahkan bulatan kecil pada sisi-sisi persegi, kemudian mengklik komponen pada sisi atas dan menambahkan varian. Biasa komponen bisa diambil melalui aset dan bisa diatur mau variannya bagaimana. Ini sangat berguna agar kita tidak melakukan perulangan pada desain yang ada. Kemudian untuk prototipe sendiri, prototipe biasanya digunakan untuk interaksi, misalnya button untuk diklik, perpindahan halaman lain menggunakan navigation tool, dan di sini kita bisa mencobanya di bagian prototipenya. Nah, sebagai kesimpulan, Figma adalah tools yang sangat membantu dalam proses perancangan antarmuka pengguna, mulai dari wireframe, desain visual, hingga prototipe interaktif. Figma juga efisien, mudah digunakan, dan mendukung kolaborasi secara real-time. Sekian demo dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.